tengah ketegangan yang terus meningkat antara Amerika Serikat dan Venezuela, muncul tanda-tanda jika Rusia mungkin saja akan kembali memainkan kartu pentingnya dengan mengirimkan pesawat pembom strategis ke wilayah Amerika Latin. Jika hal itu benar-benar dilakukan, sebenarnya langkah itu bukanlah sesuatu yang baru, karena dalam sejarahnya, Rusia sudah beberapa kali menempatkan pembom supersonik Tu-160 di Venezuela sebagai bentuk unjuk kekuatan sekaligus pesan peringatan kepada Amerika. Intinya, setiap kali Amerika tampak serius mempertimbangkan opsi militer terhadap Venezuela, Rusia datang membawa tameng berupa pesawat pembom jarak jauh yang bisa mengancam pertahanan Amerika dari arah selatan. Pengerahan Tu-160 pertama kali ke Venezuela terjadi pada tanggal 10 September tahun 2008. Saat itu, dua pembom supersonik tersebut mendarat di negara yang dipimpin oleh Hugo Chavez sebagai bagian dari latihan militer gabungan. Bagi Rusia, itu adalah momen penting karena menunjukkan jika meskipun kekuatan lautnya menurun drastis pasca Perang Dingin, tapi mereka masih punya cara untuk memproyeksikan kekuatan melintasi benua. Bagi Venezuela, kehadiran pesawat itu ibarat tameng politik sekaligus psikologis, mengingat saat itu hubungan Venezuela dengan Amerika sedang tegang-tegangnya. 5 tahun kemudian, tepatnya pada bulan November tahun 2013, langkah serupa kembali dilakukan. Dan di akhir tahun 2018, ketika pemerintahan Donald Trump secara terbuka mempertimbangkan opsi menyerang Venezuela untuk menjatuhkan Presiden Nicolas Maduro, dua Tu-160 Rusia kembali mendarat di Venezuela pada tanggal 10 Desember. Keberadaan Tu-160 di langit Venezuela tentu bukan sekedar simbol. Pesawat ini memiliki daya gentar yang luar biasa, dengan kemampuan membawa hingga 12 rudal jelajah, termasuk varian berhulu ledak nuklir. Tu-160 membuat Amerika Serikat harus menghadapi kenyataan pahit jika perbatasan selatan mereka relatif kurang aman dibandingkan sisi lainnya. Amerika terbiasa menghadapi ancaman dari Atlantik atau Pasifik, tetapi serangan dari wilayah Karibia adalah skenario yang jauh lebih merepotkan. Bagi Rusia, inilah cara untuk menunjukkan jika mereka masih bisa membuat Amerika merasa tidak aman bahkan di halaman belakangnya. Apalagi dalam beberapa tahun terakhir, Amerika semakin gencar meningkatkan tekanannya terhadap Venezuela. Selain memberikan hadiah besar bagi siapa saja yang bisa menangkap Nicolas Maduro, Amerika juga sempat mengerahkan armada militer ke sekitar wilayah itu. Ada laporan yang menyebutkan tentang pengerahan 3 kapal perusak, sebuah kapal selam serang nuklir, ribuan marinir, hingga penempatan jet tempur siluman F-35A di Puerto Rico. Semua ini jelas merupakan sinyal jika Amerika serius mempertimbangkan intervensi. Namun setiap kali langkah seperti itu muncul, Rusia selalu punya cara untuk menyeimbangkan kekuatan dengan mengirimkan Tu-160. Kehadiran pesawat ini pun tentu bukan sekedar simbol solidaritas bagi Venezuela, melainkan juga senjata strategis yang benar-benar bisa mengubah perhitungan di Amerika. Kekuatan Tu-160 semakin nyata ketika dilengkapi dengan rudal jelajah KH-101 dan KH-102. Versi KH-101 dirancang untuk serangan konvensional dengan akurasi tinggi, sementara KH-102 adalah varian nuklir. Dengan jangkauan lebih dari 5.000 km, kedua rudal ini membuat pesawat yang terbang membawanya dari Venezuela bisa menjangkau hampir seluruh wilayah Amerika Serikat. Inilah mengapa kehadiran Tu-160 di Karibia selalu menjadi berita besar, bukan hanya soal dukungan Rusia kepada Venezuela, tetapi lebih pada pesan terselubung. Jika Amerika nekat melakukan serangan, mereka juga harus siap menghadapi konsekuensinya. Selain itu, Tu-160 juga punya nilai strategis bagi Rusia, karena saat ini ia merupakan satu-satunya pembom jarak jauh antar benua yang masih diproduksi di dunia. Pada bulan Juni lalu, pesawat ini untuk pertama kalinya benar-benar digunakan dalam pertempuran dengan peluncuran rudal ke arah sasaran-sasaran di Ukraina. Hal itu menandai perubahan besar dalam statusnya dari sekedar alat untuk unjuk kekuatan menjadi instrumen nyata dalam perang modern. Menariknya, Rusia juga baru saja memulai kembali produksi Tu-160 setelah sekian lama berhenti sejak bubarnya Uni Soviet. Targetnya, armada Tu-160 bisa berkembang hingga 70 unit, terutama setelah sejumlah pembom tua Tu-95 hancur akibat serangan Ukraina pada Juni lalu. Dengan kondisi ini, Rusia semakin menjadikan Tu-160 sebagai andalan untuk mencerminkan kekuatan jarak jauhnya. Apalagi angkatan laut mereka sudah jauh melemah sejak runtuhnya Uni Soviet, sehingga sulit bagi Rusia untuk mengirimkan kapal perang ke Karibia dalam jumlah yang signifikan, dan pesawatlah yang kini mengambil alih peran itu.
Dari sudut pandang militer, kehadiran Tu-160 di Venezuela bisa memaksa Amerika untuk menghitung ulang resiko serangan, karena Amerika tidak lagi menghadapi ancaman satu arah, tetapi bisa juga dari belakang rumah mereka sendiri.